Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Fajar Badrul Munif, Usman Maulana, dan Cahaya Dewi Fani akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang peran manajemen teknologi dalam daya saing. Daya saing pada tingkat negara. Pada akhir bulan September yang lalu, World Economic Forum atau WEF melansir sebuah laporan tentang tingkat daya saing negara-negara dunia atau Global Comparative Index untuk tahun 2017 sampai 2018. Ratusan negara di dunia dinilai dan diteliti seberapa berkualitas dan mampu bersaing setiap negara. Indonesia termasuk dalam daftar kajian tersebut, dan kabar baiknya di tahun ini Merah Putih mengalami peningkatan peringkat. Ada 4 faktor penentu peringkat daya saing setiap negara. Yang pertama, kinerja ekonomi. Yang kedua, efisiensi pemerintahan. Yang ketiga, efisiensi bisnis. Yang keempat, ada infrastruktur. Dari 4 faktor tersebut, Indonesia mengalami perbaikan peringkat pada kinerja ekonomi dari 33 menjadi 27. Namun penurunan terjadi pada efisiensi pemerintahan dari 30 menjadi 36. Efisiensi bisnis dari 30 menjadi 35, sementara di infrastruktur berada di peringkat bawah, yaitu 59. Ada 5 negara dengan daya saing terbaik. Yang pertama ada Amerika Serikat, yang kedua ada Hong Kong, yang ketiga ada Singapura, yang keempat ada Belanda, yang kelima ada Swiss. Yang pertama ada Amerika Serikat, berada di peringkat 4 pada tahun 2007. Negara adidaya ini memperbaiki peringkatnya menjadi peringkat 1 dari 4 faktor penilai negara berujuk Paman Sam ini unggul dalam menduduki peringkat 1 untuk faktor kinerja ekonomi dan infrastruktur. Sementara 2 faktor lainnya, efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis masing-masing berada pada peringkat 26 dan 12. Yang selanjutnya ada Hong Kong. Hong Kong yang sempat berada di puncak peringkat daya saing bergeser ke posisi 2. Berbeda dengan Amerika Serikat, Hong Kong unggul di peringkat 1 dalam faktor efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis. Sementara untuk faktor lainnya, kinerja ekonomi berada di peringkat 9 dan peringkat 23 untuk infrastruktur. Yang selanjutnya ada Singapura. Singapura negara paling maju di kawasan Asia Pasifik. Ini memiliki daya saing paling tinggi di kawasannya dan peringkat 3 di tingkat global. Peringkat tersebut didorong oleh faktor-faktor efisiensi pemerintah yang berada di peringkat 3. Faktor lainnya, infrastruktur berada di peringkat 8, sedangkan efisiensi bisnis berada di peringkat 11. Yang selanjutnya ada Belanda. Belanda adalah negara kincir angin, berada di peringkat nomor 4, naik 1 angka dari tahun sebelumnya yang posisi kelima. Perbaikan peringkat negara ini didorong oleh keempat faktor penunjang yang semuanya masuk dalam 10 besar, yakni kinerja ekonomi peringkat 6, efisiensi pemerintah peringkat 8, efisiensi bisnis peringkat 6, dan infrastruktur peringkat 9. Yang selanjutnya ada Swiss. Sempat menduduki peringkat 2, Swiss saat ini berada di peringkat 5. Peringkat daya saing di negara ini didorong oleh infrastruktur dan efisiensi pemerintah yang saat ini menduduki peringkat 2. Untuk efisiensi berada di peringkat 9, namun sayangnya kinerja ekonomi berada di peringkat 25. Lembaga publik di Swiss paling efektif dan transparan di dunia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Usman Maulana. Saya akan menjelaskan tentang daya saing tinggi. Mengetahui daya saing tinggi perusahaan, yaitu memiliki daya saing tinggi merupakan bisnis suatu keharusan agar dapat dipertahankan di era hiperkompetisi saat ini. Hal ini menjadi krusial ketika orientasinya bukan sekedar intensitas, melainkan capaian mengenangkan persaingan dan berbagai upaya layaknya dilakukan agar keberlangsungan laju bisnis tetap terjaga. Daya saing sebuah bisnis tidak terlepas dari berbagai aspek penentu, di antara kualitas sumber daya manusia, teknologi, efisiensi, dan produktivitas. Kualitas produk di jaring bisnis, kualitas sistem manajemen sumber daya modal, kualitas produk, service after sales, tingkat kewirausahaan, dan penerapan just in time. Pengembangan sistem terintegrasi atau integrated system pada dasarnya diharapkan mampu meningkatkan faktor-faktor penentu daya saing, sehingga terbangunlah suatu bisnis dengan kompetisi dan produk yang ada pada akhirnya bermuara pada berwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini tertuang dalam kajian seminar internasional yang dilakukan oleh tokoh-tokoh manajemen. Nah, terus yaitu dalam pertemuan tersebut, pendekatan sistem integrasi merupakan pendekatan yang bersifat holistik, memandang suatu sistematis, menyeluruh, utuh, serta tidak bersifat parsial. Perlunya pendekatan sistematis terintegrasi karena adanya kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan secara tuntas, tidak hanya pada tingkat operasional tetapi juga pada tingkat manajerial dan manajemen puncak. Integrasi sistem mengandung pengertian bahwa suatu harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif dan tidak bersifat parsial. Integrasi sistem merupakan pendekatan sistem yang approach. Dalam integrasi sistem ditunjukkan dengan adanya kolaborasi dan interaksi antara people atau man dengan material, equipment, informasi, money, and energy. Nah, dengan penerapan sistem tersebut, maka diharapkan mampu mengikuti daya saing suatu bisnis atau suatu perusahaan yang berada di lokal ataupun di seluruh dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Dwi Fani. Saya akan melanjutkan presentasi untuk peran manajemen teknologi dalam daya saing. Oke, yang pertama kita ketahui dulu apa sih manajemen teknologi itu? Yaitu proses pengelolaan teknologi yang berdampak pada berubahnya perspektif dari manajemen. Kemudian daya saing merupakan kemampuan untuk mempertahankan pangsa pasar. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh faktor supply yang tepat waktu dengan harga yang kompetitif. Selanjutnya kita ketahui manfaat teknologi dalam daya saing. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Dengan adanya teknologi, maka pekerjaan akan diselesaikan dengan lebih cepat. Teknologi akan memperpendek rantai birokrasi. Misalnya, suatu perusahaan memproduksi suatu produk biasanya dalam jangka waktu 1 minggu, tapi dengan adanya teknologi, perusahaan tersebut akan memproduksi hanya dalam waktu 1 hari. Yang kedua, mengurangi biaya operasional. Teknologi mengubah proses manual menjadi otomatis, sehingga dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerja. Nah, di sini kita ketahui ya teman-teman, kalau dengan adanya teknologi bukan berarti tidak membutuhkan tenaga kerja. Mau secanggih apapun teknologi yang disediakan oleh perusahaan, jika tidak ada tenaga kerja yang mengoperasikannya, itu akan menjadi percuma. Maka dari itu, teknologi dan juga tenaga kerja harus saling berkesinambungan. Yang ketiga,
meningkatkan relationship dengan pelanggan. Dengan teknologi, maka sistem akan dapat terintegrasi di semua kantor atau perusahaan, sehingga akan dapat meningkatkan kecepatan dalam menanggapi sesuatu. Pihak manajemen pun akan menjadi lebih cepat atau lebih tanggap mengetahui kondisi perusahaan tanpa harus berkunjung ke kantor cabang yang jauh dan juga membutuhkan biaya akomodasi. Poin yang keempat yaitu meningkatkan pengambilan keputusan. Keputusan akan menjadi lebih cepat untuk diambil karena dengan adanya teknologi, maka data yang dibutuhkan pun akan semakin cepat terkumpul pula. Nah, itulah keempat dari manfaat manajemen teknologi dalam daya saing. Apabila keempat manfaat tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal, maka hal tersebut tentu saja akan menjadikan perusahaan lebih kompetitif. Nah, teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat menambah wawasan kita semua. Dan kita sama-sama belajar ya, jadi kalau ada pertanyaan, kritik, dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.